Shalom. Sekali lagi, Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu, selamat memasuki rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan yang hidup, yang telah memberkati, menyertai dan menolong kita di sepanjang satu pekan yang sudah kita lewati bersama-sama. Kita arahkan hati dan pikiran kita dan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Kenapa kita tahan-tahan tangan? Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bertepuk tangan dengan penuh sukacita, itu menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang diberkati, diberi kuat, sehat. Jangan duduk macam suak-suak, malas-malas. Ya, luar biasa, Tuhan luar biasa. Hari ini cerah, jadi mari kita sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Mari kita siap untuk memuji Tuhan. Kita buka nyanyian kemenangan iman nomor 1. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Tritunggal yang Maha Kuasa. Suci, 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 segenap makhluklah berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan malaikat segenap tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Suci, 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 meskipun sekarang wajahmu tak terpandang sebab maha terang. Hanya Tuhan saja, lain tiada lagi, yang maha kuasa, maha sucilah. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Segenap makhluk langit, laut, bumi puji-Hu. Suci, 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 Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Luar biasa, kasih-Nya
maha tinggi dan besar buat saudara dan saya. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu, dan seterusnya. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk menyembah-Mu. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Oh jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha, dengan kuasa Allah Maha tinggi. Terpujilah Engkau Allah yang Maha tinggi, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang terbukti, mengutus anakmu Tuhan kami Yesus Kristus untuk datang mencari kami orang yang berdosa, orang yang telah jatuh dan terhilang. Terima kasih ya Tuhan, karena kami berharga di mata-Mu. Engkau datang mati dan bangkit bagi kami, menebus dosa dan pelanggaran kami, dan Engkau menerima kami menjadi anak-anak Allah, umat ketebusan-Mu, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu, rahmat-Mu, penyertaan-Mu hari lepas hari. 6 hari lamanya ya Tuhan, Engkau telah sertai kami semua dalam segala keadaan, susah dan senang. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Engkau memelihara kami dengan ajaib. Terima kasih ya Tuhan, hari perhentian-Mu kami semua telah datang ke dalam rumah Tuhan. Kami datang untuk kami memuji dan menyembah Engkau, membawa semua beban dan pergumulan hidup kami. Karena kami percaya hanya Tuhan sajalah yang sanggup menolong kami, melepaskan kami, mengangkat kami, dan terus memberkati kami. Terima kasih, kami juga rindu untuk terus belajar akan kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang terus membersihkan kami, membentuk kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Berkatilah rangkaian ibadah kami hari ini. Kami semua yang sudah hadir, anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani, urapi kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus beracara di antara kami, seketika lamanya kami memuji, menyembah, berdoa, dan kami bersekutu dengan Tuhan. Segala bentuk pekerjaan iblis yang menyelinap masuk, mengganggu pikiran konsentrasi kami, menghambat semua yang baik kami terima, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah ini dan percaya tuntunan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus memimpin dan menyertai, memberkati ibadah raya hari ini. Biarlah nama Yesus kami beritakan, kami tinggikan dan kami agungkan, dan biarlah pribadi Yesus Kristus juga yang akan melawat kami semua, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah mendapat penghiburan, hanya di dalam jamahan kuat kuasa Allah Tritunggal. Kami serahkan ibadah ini, buka dan tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, semua katakan amin. Kita tetap berdiri dan mari kita baca bagian firman Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 335 halaman 287 sampai dengan 288. Kita akan baca bergantian. Saya baca cetakan yang tipis, jemaat sekalian, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih membaca cetakan yang tebal. 2 bagian yang terakhir kita baca bersama-sama. Yang tidak punya kemenangan iman besar, silakan bisa lihat di fokus dan kita baca bersama-sama. Penghibur yang dijanjikan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita sekalian. Siapa yang ada di dalam Tuhan dan hidup di dalam, dipimpin oleh Roh Tuhan, dia hidup dalam kebenaran. Itu seperti, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mari kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli pada saat ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan dengan puji-pujian kita kepada Tuhan, sebab Dia patut dipuji, ditinggikan, diagungkan. Kita percaya bahwa sementara kita duduk dalam ruangan ini, Roh Kudus sedang jalan-jalan dan terus akan menolong kita dan memberkati kita ketika kita juga sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 285. Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah apimu, bersihkan daku Almasih, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara
biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah ia beri apinya. Tak jadi barang kerjanya kalau tak apinya. Segala barang yang fana dimenang apinya. Dan jangan barang yang lekas, binasa hanya perak mas, kau pakai agar jadi keras, terkena apinya. Luar biasa, puji Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan merasakan lawatan Tuhan setiap saat, detik, menit, jam. Kita akan rasakan itu dalam kehidupan kita. Mari kita terus memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 30. Penghibur telah datang, dan seterusnya. Tersiar kabar terang keliling alam gelap, tempat hati debar ditindik susah berat. Saudara bergemar, bersorak sebenar, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapaku, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Malam yang panjang gelap dan ratap yang gegap, kelak akan lalulah dan siang gantilah. Terusir topan deras, melintas gunung keras, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapaku, kanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Sultan yang ku sembah, yang beri penyembuhan, jiwa yang terikat terlolos dari maut, yang hidup dalamnya bernyanyi soraklah, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapaku, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Betapa lidahku dapat
mengabarkan anugerah pelepas cinta yang tak batas, jiwa yang tersesat diberi bahagia, penghibur telah datang, penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapahu, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, bagi Roh Kudus yang ada buat saudara dan saya. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh saudara evangelis Edlin Dimo. Kita akan menyanyi pujian nyanyian kemenangan iman nomor 301. Penuhilah kan hatiku dengan hadirat-Mu, kelak semua yang ku buatku senang di mata-Mu. Roh Kudus curah terus di hatiku penuh. Roh Kudus turun terus, beri damai dan teguh. Penuh dengan ku dapat kuasa-Mu. Sekarang punya Tuhan beri roh angkat yang keji. Roh Kudus curah terus di hatiku penuh. Roh Kudus turun terus, beri damai dan teduh. Genap hidupku ku taruhkan di atas mesbah-Mu, baik tilikku dan sambutlah sebagai adaku. Roh Kudus curah terus di hatiku penuh. Roh Kudus turun terus, beri damai dan teguh. Dekat Yesus ku nantilah aliran berkat-Mu. Oh darah-Mu
kerjakan selamatku. Roh Kudus curah terus di hatiku penuh. Roh Kudus turun terus, beri damai dan teguh. Sekali lagi kornya. Roh Kudus. Roh Kudus turun terus, beri damai dan teduh. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kasih dan cinta Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Berikan Roh Kudus penuh di dalam hati kami ya Bapa, sehingga kami melihat pertolongan dan perbuatan Tuhan yang begitu heran dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, di pada hari pagi ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan menaikkan segala ucapan syukur kami, karena Engkau begitu baik dan terlalu baik bagi kami Tuhan. Tak dapat kami memperhitungkan satu persatu kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi Bapa, inilah hati dan hidup kami sebagai persembahan yang syukur, yang kami naikkan terus kepadamu Tuhan. Kami datang dengan berbagai persoalan, kami datang dengan berbagai pergumulan, tapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, kami terus melihat keajaiban Tuhan dan mujizat yang Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami akan menaikkan segala pergumulan kami, tapi kami mohon Bapa, sucikan dan layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya kami menaikkan segala permohonan kami sampai ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa, untuk 1 minggu lamanya pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau menjaga, melindungi dan menyertai kami. Ya, kami boleh kembali dalam rumah-Mu yang kudus. Semua hanya karena kasih dan cinta Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan bersama-sama untuk kedua hamba Tuhan yang Engkau percayakan di dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Baik Bapa Gembala dan Wakil Gembala. Tuhan berikan hati yang setia untuk terus melayani Engkau di dalam jemaat yang Engkau percayakannya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka untuk terus memperkerjakan apa yang Tuhan Engkau percayakan. Memberkati istri dan anak-anak mereka dalam masa depan mereka. Tuhan Engkau menolong, menyertai dan melindungi sehingga mereka terus bekerja untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi majelis di tempat ini yang Engkau percayakan. Kami berdoa bagi mereka secara pribadi. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, untuk mereka terus berpegang satu dengan yang lain, mengiringi Engkau ya Bapa, melayani jemaat di dalam tempat ini. Berkati mereka secara pribadi maupun keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk bersama-sama dengan kedua anak-Mu yang telah menyaksikan kebaikan Tuhan, baik Jimmy Muri bersama dengan saudaranya. Tuhan pakai kedua
anak-anakmu ini Bapa, untuk mereka terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati Jimmy bersama saudaranya, apa yang mereka gumuli masa depan mereka, kami terus bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak pemuda-pemudi di luar sana, Tuhan Engkau menolong, memberkati mereka, panggil mereka terus Tuhan untuk mereka melayani di dalam gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang telah memberikan persembahan pengucapan syukur maupun perpuluhan ya Bapa. Tuhan Engkau memberkati keluarga Vincent, keluarga Edward Dimo, saudari Meris Indekrai, saudari Nona Dimo dan juga Mami Kamusorai, dan 7 orang yang tidak menyebutkan nama mereka. Tuhan memberkati mereka. Mereka telah mengembalikan apa yang Tuhan berikan bagi mereka. Terus Tuhan tambah-tambahkan supaya mereka terus memberikan, bahwa mereka melihat bahwa Tuhan menolong dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pekerjaan setiap jemaat-Mu di dalam jemaat Kamrel, baik sebagai pegawai negeri, TNI, Polri, anggota dewan, tukang ojek, mama-mama yang berjualan di pasar, mama yang jual noken, bahkan yang punya usaha di rumah. Tuhan Engkau memberkati segala pekerjaan dan usaha mereka, supaya mereka diberkati dan mereka terus memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, baik di rumah dan di rumah sakit. Mari Tuhan datang dan memulihkan mereka, supaya mereka terus menyaksikan pertolongan Tuhan yang Tuhan buat bagi mereka. Kami berdoa buat jemaat-Mu mungkin yang datang di pada pagi hari ini, dalam setiap pergumulan mereka secara pribadi maupun keluarga, yang bergumul untuk biaya pendidikan, untuk suami, istri dan anak-anak mereka, bahwa untuk masa depan mereka, perekonomian mereka. Mari Tuhan Engkau datang, Engkau lawat setiap hati mereka. Engkau menyatakan mujizat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi yang berpendidikan di dalam kota Jayapura, yang mereka yang datang dari kampung-kampung, baik dari Wamena, dari Paniai, dari Nabire, bahkan kota-kota yang tidak kami sebutkan. Mari Tuhan tolong pemuda-pemudi dalam jemaat ini, supaya mereka mempunyai masa depan yang indah yang hanya datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap anak-anak yang bersekolah di luar, buat Sarah Indekrai, Ingrid dan Onasis Ayomi yang ada di Jerman. Tuhan menjaga, melindungi mereka, menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang datang daripada-Mu, sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab, dan mereka melihat pertolongan Tuhan yang Engkau buat. Kami berdoa buat Tinus Dimo yang di Amerika, dan anak-anak yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Mari Engkau tolong Tuhan, Engkau menjadi orang tua dan sahabat yang tidak kelihatan bagi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di luar Jayapura, baik Bapak Philo Sasarari, baik Bapak Matius Wenda, Bapak Edward Dimo, Ibu Yola Sasarari, Bapak Nopi Tabuni, Ibu Joyce Takimai, dan anak-anak Tuhan yang tidak kami sebutkan nama. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan menolong mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Engkau percayai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang tua dalam gereja, baik Mama sama Korai, Papi Surinta, Mama sama Kori, Bapak Celsius Hepon, dan orang tua lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati, menolong mereka dalam masa tua mereka, sehingga mereka terus melihat keajaiban, mereka melihat perbuatan Tuhan yang selalu Tuhan kerjakan, dan Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk program-program dalam jemaat ini Tuhan, baik komisi dalam jemaat, komisi bapak-bapak, ibu pemuda dan sekolah minggu,
minggu. Tuhan, Engkau memberkati setiap program yang mereka rencanakan. Tuhan menolong. Kami berdoa untuk rencana pembangunan rumah wakil gembala. Kami bawa terus ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memenuhi segala sesuatu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk sinode gereja Kingmi Papua di tanah Papua. Kami berdoa untuk ketua sinode dengan semua program kerjanya. Tuhan, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk klasis Kota Jayapura, baik ketua klasis dengan jajarannya. Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati, memberikan pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk tanah Papua, berdoa untuk gubernur dan semua jajarannya. Berkati tanah kami ini Tuhan. Semua orang yang tinggal di tanah ini, Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan hamba-Mu, Bapak John Sasarari, yang Tuhan telah menolong, melindungi hamba-Mu selama ia pergi ke Jakarta, hingga pulang kembali dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Berkati hamba-Mu dalam setiap tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa. Berkati jemaat-Mu yang telah datang di pada pagi hari ini dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan, Engkau yang lebih mengenal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kelanjutan ibadah kami. Kami taruh terus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, sehingga hari ini kami pulang dengan satu berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Pakai hamba-Mu yang kecil ini Tuhan. Berbicaralah lewat dia Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Kami pulang dengan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Doa kami tidak sempurna, tapi kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang sempurna akan menyempurnakan doa kami. Kami menutup doa kami ini Tuhan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menaikkan doa kita bersama-sama yang telah dipimpin oleh Saudari Evangelis Etlin Dimo. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah dengar dan Tuhan akan buat segala perkara itu indah pada waktunya bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Wakil Gembala kita, Bapak Evangelis Juniaman Dohona, STH, dan mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Bawalah hati kita sebagai tanah yang subur, tanah yang baik untuk menerima benih firman Allah, sehingga firman Allah akan menuntun memimpin hidup kita di hari-hari yang ke depan ini. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita melakukan pujian penyembahan. Bagaikan tanah yang kering, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kering yang merindukan
Demikianlah jiwaku, usahakan Engkau. Ku rindu selalu firman-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku. Bapa di surga, kuasa Roh Kudus akan memimpin pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan akan berbicara bagi kami apa yang Tuhan Engkau kehendaki untuk kami dengar dan untuk apa yang Tuhan Engkau sampaikan bagi kami. Terpuji nama Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap untuk diajar dan dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk berbicara dari pihak Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan dilawat, kami akan dipulihkan seperti jemaat yang mula-mula di dalam Alkitab. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami sambut pemberitaan firman-Mu. Amin.
Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah pada minggu pada pagi hari ini. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan dan semua karena pimpinan dan atas kasih karunia Tuhan sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, minggu lalu kita telah memperingati di mana Roh Kudus dicurahkan bagi umat Tuhan. Untuk itu mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Pasal kedua ayat 41 dan ayat 47. Dan nanti kita akan lihat di pasal 5, pasal 4 ayat 32 sampai 37. Tapi teks pembacaan kita pada hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kalau sudah ketemu kita membaca bersama-sama. Saya membaca perikopnya dan kita akan ikuti dan kita akan bersuara untuk membaca firman Tuhan ini. Cara hidup jemaat yang pertama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perikop kisah jemaat mula-mula yang pada waktu itu ketika Roh Kudus tercurah atau dicurahkan bagi umat percaya, maka ada satu perubahan cara hidup dari setiap orang-orang yang ada di dalam dan dicatat di dalam Alkitab ini. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar cara hidup jemaat yang pertama. Gaya hidup yang telah diubahkan oleh Tuhan. Atau saya berikan tema pada pagi hari ini, yaitu hidup atau jemaat yang telah dipulihkan. Atau pribadi yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita berkata begini, ini kan bukan usaha mereka, betul. Apa yang terjadi kepada mereka di perikop ini, apa yang mereka lakukan yang begitu indah, yang begitu bagus, begitu setia, begitu hangat, antara satu dengan yang lain saling mengasihi, tentu bukan karena usaha mereka, bukan karena kerja keras mereka, bukan karena keinginan hati mereka sendiri. Tetapi ini adalah sebuah karya Roh Kudus yang terjadi dan dia ada di dalam hati mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkinkah seseorang mengasihi Tuhan tanpa Roh Kudus bekerja dalam hatinya? Tidak mungkin. Mungkinkah seseorang mengasihi sesamanya tanpa mengalami pemulihan dari Tuhan dan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya? Tidak akan mungkin. Orang itu harus beres dulu dengan Tuhan,
baru beres dia dengan sesamanya. Kenapa? Karena kalau belum beres hubungan kita dengan Tuhan, kita mengasihi sesama kita, bahkan kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, kita mengasihi istri kita penuh dengan embel-embel, penuh dengan motivasi yang tidak murni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan bagi mereka sehingga ada jemaat yang pertama dicatat di dalam Kisah Para Rasul ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya begini, siapa mereka ini? Siapa orang-orang ini? Apakah dulunya mereka orang yang baik-baik? Apakah dulunya orang yang sudah menerima Kristus? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat di mana tadi itu ya, di pasal 2 ayat 41, itu dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah menerima perkataan atau firman atau khotbah yang disampaikan oleh Petrus di pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40. Jadi mereka ini jiwa-jiwa yang baru bertobat dari cara hidup yang lama kepada hidup yang baru. Ketika mereka mendengar firman Tuhan di pasal 2 ayat 37, minggu lalu Pak Gembala sudah singgung, lalu mereka bertanya begini, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Hai hamba Allah, Rasul Petrus, apa yang harus kami lakukan? Artinya bahwa ketika firman Tuhan, ketika Petrus berkhotbah, maka Roh Kudus bekerja. Maka setiap hati menjadi sadar, oh betul, selama ini hidup saya tidak benar, hidup saya tidak sesuai kebenaran. Maka ketika dia dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, maka mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 3 ayat 14, pernah disampaikan oleh tentara Romawi di Sungai Yordan kepada Yohanes pada waktu itu. Ketika Yohanes membaptis banyak orang, lalu datang prajurit itu berkata kepada Petrus, dan kami apa yang harus kami perbuat? Dan kami apa yang harus kami perbuat? Ini pertanyaan ini memohon petunjuk, memohon arahan, memohon bimbingan, memohon nasihat. Apa yang harus kami perbuat sekarang? Hai hamba Allah, apa yang harus kami perbuat? Lalu Yohanes menjawab mereka, dia bilang begini, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu itu. Kenapa? Karena selama ini kemungkinan besar para prajurit itu ambil yang bukan menjadi milik mereka. Artinya bahwa kalau disimpulkan dalam satu kata, bertobat, itu dia. Jadi apa yang harus kami perbuat? Bertobat. Demikian ketika Petrus ditanya, apa yang harus kami lakukan? Petrus berkata, bertobat dan berimu dirimu dibaptis. Hendaklah masing-masing memberi diri dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah setelah mereka mendengar, maka mereka bertobat. Artinya bahwa orang-orang ini adalah dulunya orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Beragama tapi tidak mengenal Tuhan yang benar. Sama seperti orang Kristen hari ini kebanyakan. Datang ke gereja, datang betul. Tapi dia tidak tahu siapa pribadi Tuhan yang dia kenal. Yang dia sembah, dia tidak kenal. Sehingga kalau ditanya, Tuhanmu yang kamu sembah siapa? Ya, yang menciptakan langit dan bumi itu. Semua juga agama mengaku yang begitu. Iya toh? Semua agama mengaku. Banyak orang yang tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang menjadi pembelajaran kita dan kita renungkan dan kita pikirkan hari ini bersama-sama, yaitu dampak setelah mereka bertobat, apa yang mereka lakukan sebagai orang-orang yang telah
dipulihkan oleh Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena banyak orang hari ini berkata bahwa saya penuh dengan Roh Kudus. Tadi malam saya lihat video itu, orang di-upload, lalu ada tulisan judulnya itu kerasukan setan atau kerasukan Roh Kudus. Kenapa? Lalu saya tertarik untuk buka. Di dalamnya itu orang kayak tidak waras begitu ya. Lalu mereka bilang ini pekerjaan Roh Kudus. Dia joget-joget lah, jingkar-jingkar begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Alkitab, Roh Kudus tidak bekerja seperti itu. Bekerja Roh Kudus itu tertib, teratur, dan tidak sembarangan. Jadi kalau orang bicara sembarangan ya, mesti kita harus hati-hati. Dan kita nilai, dan kita harus berikan satu keputusan bahwa ini bukan dari Roh Kudus atau ini berasal dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan jemaat ini ketika hidup mereka telah dipulihkan oleh Tuhan di dalam persekutuan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Bertekun, perhatikan ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, bertekun artinya begini. Sungguh-sungguh. Kemudian tetap setia. Terus bekerja. Terus belajar. Dan terus berusaha. Itu kalau kita lihat orang yang bertekun itu, saya ada lihat orang beberapa di jemaat ini yang memang bertekun. Tekun berarti sungguh-sungguh. Kalau diberikan satu kepercayaan, maka dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Diberikan satu pekerjaan, maka dia berusaha dengan serius. Tidak main-main begitu ya. Jadi harus dilaksanakan sampai dengan tuntas. Tidak berhenti di tengah jalan. Nah, menarik bahwa ada 2 poin yang jemaat pertama ini mereka bertekun. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, artinya begini, bahwa mereka mempunyai sifat mau diajar dan mau belajar tentang firman Tuhan. Mau belajar, mau diajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau lihat di sini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran. Bukan mereka bertekun kepada para rasul, tidak. Tapi mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Tidak dibalik ya, mereka bertekun dalam para rasul mengajar, tidak. Mereka bertekun, jadi artinya begini. Fokus mereka adalah pengajaran. Pengajaran yang disampaikan oleh para rasul. Bukan siapa yang menyampaikannya. Bukan siapa yang memberikan pengajaran itu, bukan. Tapi isi yang diajarkan itu yang menjadi fokus mereka. Tidak peduli siapa yang mengajar, yang penting yang diajar adalah kebenaran firman Tuhan yang murni. Maka mereka mau belajar dan mau diajar. Itu maksudnya mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Berbeda dengan jemaat zaman now sekarang ya. Terkadang kita pilih-pilih hamba Tuhan untuk ya kita dengar khotbahnya begitu. Padahal khotbahnya itu bagus-bagus sebenarnya. Tapi karena perasaan kita tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ya kita pilih-pilih begitu. Bahkan ada jemaat-jemaat hari ini. Saya harap tidak ada di sini ya. Kalau ada berarti kita harus perlu pemulihan dari Tuhan. Waktu saya kuliah saya ada lihat beberapa jemaat. Kalau pendeta A yang menyampaikan khotbah minggu lalu disampaikan, nanti minggu depan yang khotbah pendeta A. Ada yang tidak mau ke gereja.
Ada yang tidak mau ke gereja karena tuh hamba Tuhan itu lagi khotbahnya panjang. Tentang akhir zaman lah. Berisi tentang pengajaran lah. Diajak menderita lah. Diajak untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lah. Aduh bosan ya minta ampun begitu ya. Padahal kalau kita dengar dengan serius Bapak Ibu Saudara. Itu pengajarannya itu luar biasa bagus loh. Cuman mungkin karena perasaan kita yang terlalu tinggi ya kadang-kadang itu mengganggu kebenaran firman Tuhan yang sungguh murni sebenarnya. Tetapi kalau dikatakan minggu depan yang bawa khotbah pendeta B, itu sampai keluar-keluar itu. Apalagi kalau disebut, hamba Tuhan ini pernah melakukan mukjizat. Wah, ini walaupun dari arus sana juga bisa tiba di tempat ini. Serius ini terjadi di dalam jemaat Tuhan hari ini. Kenapa datang? Karena sesuai dengan perasaan saya. Karena semua yang disampaikan yang baik-baik. Tentang kalau ikut Tuhan tidak mungkin akan sakit. Wow, Yesus tidak pernah berkata begitu. Kalau ikut Tuhan pasti sukses, bahagia. Yang penting seputar tentang kebaikan-kebaikan. Tidak pernah disinggung tentang Tuhan itu adil, Tuhan itu penuh kasih. Yang penting yang kasih baik-baik saja. Dia khotbah di Kejadian pasal 1 juga nanti endingnya masuk kepada berpusat kepada keberhasilan, kesuksesan, kesembuhan. Di situ saja. Ini mirip dengan slogan air minum itu ya. Apapun makanannya, minumnya tetap. Iya. Minumnya tetap. Apapun ayatnya, selalu pusat pemberitaan tentang keuntungan pribadi jemaat. Tidak boleh begitu Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh begitu. Sehingga banyak orang yang kecewa hari ini. Kenapa? Karena tidak mau dengar firman Tuhan dengan seimbang. Dan banyak hamba Tuhan hari ini yang khotbah tentang itu saja tapi sisi yang lain tidak diberitakan begitu. Sehingga karena selama ini dengar tentang kalau ikut Tuhan tidak mungkin sakit. Ketika ia sakit dia kecewa dengan Tuhan. Nah siapa yang salah? Satu yang salah hamba Tuhannya. Yang salah kedua adalah dirinya sendiri. Karena tidak mau dengar yang lain. Karena semua yang didengar selama ini hanya yang baik-baik saja. Nah saya harap kita harus dengar firman Tuhan dengan seimbang. Kalau kita mau dengar Allah yang penuh kasih, maka kita harus juga dengar Allah yang penuh keadilan. Sehingga dalam kita menjalani hidup ini berjalan bagus. Ini yang dimaksud dengan pengajaran firman Tuhan yang sejati, imbang begitu. Tidak berat sebelah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pendeta Jimmy Pardede pernah berkata begini, kenapa orang banyak kecewa? Karena dia bilang begini, orang kecewa dengan Tuhan karena sudah termakan dengan hal-hal yang tidak realistis. Karena yang didengar, kalau beri perpuluhan maka Tuhan akan memberikan 100 kali lipat. Tapi ketika itu tidak terjadi, kecewa dong. Sudah kasih 100 juta lah, 1 M, harapannya bisa dapat triliun begitu ya. Tapi ketika tidak dapat, apa yang terjadi? Banyak kecewa karena tidak realistis begitu. Jadi mari kita jalani hidup itu dengan realistis. Kita memberi, betul memberi dukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi jangan dengan embel-embel yang tidak realistis begitu. Karena mengasihi Tuhan, karena mencintai pekerjaan Tuhan, oke. Kalau Tuhan mau beri silakan itu. Balas, Tuhan balas, Tuhan balas. Tapi itu urusannya Tuhan, kita tidak perlu pikirkan itu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan begini bahwa saya harap kita semua, bahwa semua isi Alkitab ini kita sukai begitu. Kita senangi, jangan hanya ayat tertentu, jangan hanya pasal tertentu, jangan hanya kitab tertentu. Karena seluruh kitab Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan.
Dan harus kita dengar dan harus kita hidupi itu dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita tidak menjadi kecewa. Dan kita jalani dengan baik begitu. Amin. Amin. Sedikit yang amin ya. Wah, ini khotbahnya agak lain sedikit ya. Iya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Tapi nanti coba baca baik-baik, maka Bapak Ibu akan tahu apa yang saya maksud hari ini. Yang kedua, mereka bertekun kepada persekutuan. Sebagai orang-orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan, yang telah mengalami perjumpaan dan hidup mereka telah dipulihkan, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka memberikan buah pertobatan, yaitu bertekun di dalam persekutuan. Ayat 46. Perhatikan di sana ya. Pasal 2 ayat 46. Dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka bertekun. Ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai banyak orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, Matthew Henry pernah berkata begini, bahwa mereka tiap-tiap hari di dalam bait Allah itu bukan hanya satu hari, bukan hanya hari Minggu, bukan hanya hari Selasa. Tapi Matthew Henry berkata bahwa mereka setiap hari ada di dalam bait Allah. Bukan hanya pada hari Sabat, tetapi tiap-tiap hari. Artinya setiap waktu mereka luangkan waktu berkumpul bersama, bersekutu sesama orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Ini orang yang telah mengalami kuasa Roh Kudus sebenarnya. Ini orang yang telah mengalami pemulihan dari Tuhan. Hari Kamis yang lalu, waktu saya di kelas katekisasi baptisan, saya bilang kepada peserta baptisan ada 6 orang. Saya bilang begini, saya merindukan setiap pribadi kalian. Bahwa kalian jangan hanya kelihatan di gereja hari ini karena mau ikut dibaptis begitu. Nanti setelah dibaptis maka hilang dari persekutuan. Lalu nanti baru kelihatan ketika mau dekat-dekat pemberkatan nikah. Karena mau nikah. Setelah mengalami diberkati di dalam gereja, maka hilang lagi. Nanti baru muncul kembali ketika anak sudah lahir, lalu penyerahan anak di gereja. Ini yang terjadi hari ini di gereja. Maka saya bilang bahwa itu bukan buah daripada pertobatan. Tetapi bagi saya itu pribadi yang belum mengalami pemulihan dari Tuhan. Belum mengalami pemulihan dari Tuhan. Nah, apa yang terjadi kalau dia telah mengalami pemulihan dari Tuhan? Setia dalam persekutuan. Bertekun di dalam persekutuan. Atau ada yang lebih ngetren hari ini ya. Ada jemaat titip persembahan kepada hamba Tuhan. Khususnya perpuluhan. Dulu waktu saya kunjungan ada beberapa yang titip ke saya bawa. Tapi lama-lama saya pikir begini, ini tidak baik untuk kesehatan rohani jemaat. Jadi mulai beberapa tahun yang lalu saya putuskan kalau dititip saya bilang, Pak, saya tidak mau bawa. Kalau dititip perpuluhan, bawa sendiri ke gereja kalau mau kasih. Kenapa? Uangnya sampai di gereja, tapi orangnya tidak tahu kemana. Nanti yang masuk surga siapa? Uangnya. Orangnya tinggal di, Bapak Ibu terjemahkan sendiri ya. KTP-nya KTP Kristen betul. Tapi orangnya, kalau status orangnya mungkin non-Kristen begitu ya. Yang masuk surga, nanti saya takut nanti akhir zaman baru KTP-nya kumpul di surga semua. Lalu orangnya tinggal di muka bumi dan menderita begitu ya. Itu bahaya ya Bapak Ibu Saudara. Ini kita mesti harus bertobat ya. Amin. Kita harus berubah. Kita tidak boleh begini terus.
Kita harus menjadi jemaat yang dewasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, pribadi yang telah dipulihkan oleh Tuhan harus bertekun di dalam persekutuan. Sesibuk apapun kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus luangkan waktu kita untuk beribadah. Jangan hanya hari Minggu saja, hari lain. Kalau sibuk hari Selasa berarti ya bisa ikut hari Sabtu doa begitu. Kalau sibuk hari Senin berarti bisa ikut hari Selasa untuk persekutuan begitu. Jadi sebenarnya kita yang atur waktu, bukan waktu yang atur kita. Bukan. Maka mari kita berdoa supaya Tuhan beri hati yang bijaksana kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk apa mereka bersekutu, bertekun dalam persekutuan? Coba perhatikan ayat 42. Pasal 2 tadi dikatakan, pasal 2 ayat 42b. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, ayat 45. Dan selalu ada dari mereka untuk menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai kebutuhan. Pasal 4 ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka memecahkan roti. Pecahkan roti ya. Ingat waktu Yesus di malam sebelumnya disalibkan, dia pecahkan roti. Artinya begini, kalau ada memecahkan roti, artinya bahwa kita saling merasakan satu dengan yang lain. Roti yang sama dipecahkan dan dibagi-bagikan, maka setiap pribadi, setiap keluarga merasakan manisnya dan pahitnya roti itu. Artinya begini, bahwa dalam persekutuan yang ada adalah saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling merasakan kesusahan, penderitaan yang dialami oleh sesama anggota persekutuan. Itu sebenarnya yang harus terjadi di dalam persekutuan. Jadi kalau Bapak Ibu tadi baca di pasal 4 ayat 32 itu, tidak ada yang menganggap bahwa ini adalah kepunyaan saya, ini adalah milik saya. Tidak. Tapi semua milik bersama. Dalam tanda petik ya. Jangan juga nanti istri Bapak Ibu jadi milik orang lain, tidak ya. Atau suami Bapak Ibu jadi milik orang lain, tidak. Dalam tanda petik, sesuai dengan apa yang bisa dibagikan. Misalnya makanan. Saya punya makanan lebih. Oh, anggota jemaat B, dia kekurangan. Berarti pecahkan dong rotinya, bagi kepada mereka. Supaya apa yang saya rasa dia juga ikut merasakan. Amin? Amin kah tidak? Amin. Harus besar-besar bilang amin begitu. Jadi kalau ada yang lebih, kita mesti bagi. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak kebetulan Bapak Ibu yang punya berkat lebih dalam hal materi, atau dalam hal inilah kelebihan-kelebihan tertentu, tidak kebetulan kita ada dalam persekutuan. Kita ada dalam persekutuan supaya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau keluarga B berduka, mari kita datang untuk memberikan penghiburan. Mari kita bawa satu gelas air Fitka. Ibu turut berduka cita. Oh, baik, terima kasih. Itu sungguh indah dan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya harap ini kita akan praktikkan mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Kalau kita lihat jemaat ada yang kekurangan, mari kita bantu mereka. Nanti kalau perlu arahan, ada bidang diakonia, ada penggembala, tanya. Siapa yang kekurangan, janda-janda ke siapa di dalam jemaat. Nanti akan diarahkan begitu. Kalau orang sedang berduka, mari kita datang sama-sama memberikan penghiburan. Bukan apa yang kita beri, bukan. Tapi kehadiran kita itu memberikan penghiburan kepada mereka. Oh, saya tidak seorang diri ternyata. Saya punya saudara-saudara, rekan-rekan, teman sepelayan di dalam jemaat Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara,
saling membagi rasa satu dengan yang lain. Yang berikut, jemaat pertama hidup dalam persekutuan dan persatuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin mereka bisa akur sama-sama kalau tidak bersatu, tidak. Tapi Bapak Ibu Saudara, ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Bersatu. Ada kalimat itu ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, begitu. Saya pernah dengar tema khotbah itu ya, itu luar biasa juga. Jadi memang kalau kita bersatu itu ada satu kegerakan yang luar biasa terjadi. Perhatikan sapu lidi itu ya, coba pakai sapu lidi satu saja, ini sapu halaman. Bisakah tidak? 1 tahun pun halaman gereja ini Bapak Ibu mungkin tidak selesai. Mungkin patah di tengah jalan begitu. Tapi coba bayangkan, kumpulkan 100, 200. Sekali sapu, push, langsung itu tak lempar begitu. Ada kesatuan. Di dalam jemaat itu perlu namanya persatuan dan kesatuan. Tidak boleh. Tidak boleh terpecah-pecah. Itu sebabnya doa Yesus itu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Dia berdoa begini. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka semua juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Allah Bapa utus anak, ayo anak kerjakan keselamatan. Kamu harus mati, lalu dibangkit dari antara orang mati, lalu naik ke surga. Dia bilang, anak bilang begini, ngapain turun ke dunia? Saya tidak mau, lebih enak jadi anak Allah di atas sana saja. Saya tidak rasa lapar, saya tidak rasa digoda oleh setan. Saya tidak rasa haus, saya tidak diludahi, saya tidak dipukul. Saya tidak mati tergantung di atas kayu salib, saya tidak mau. Bayangkan kalau begitu ya, apa jadinya kita hari ini? Mungkin kita tidak beroleh keselamatan. Tetapi karena ketiga-tiganya ada satu kesatuan yang sangat erat di antara mereka, maka semua karya keselamatan yang telah terencana sebelumnya, maka berjalan dan sesuai dengan rencana. Bapak Ibu Saudara, dalam jemaat kita banyak sekali program yang telah diprogramkan. Tetapi saya banyak yang tidak terrealisasi. Kenapa? Karena tidak ada kebersamaan satu dengan yang lain. Kalau kita lebih kompak lagi, sedikit lagi kita kompak, maka segala rencana yang telah kita rencanakan akan terjadi. Dan setan tahu itu Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Kristen bersatu, maka rencana Allah akan segera terjadi di muka bumi. Itu sebabnya dia berusaha setiap pribadi kita untuk buat kita terpecah-pecah satu dengan yang lain. Bikin kita sibuk, tak putar kiri kanan, sehingga kita tidak ada waktu untuk bersatu bersama di dalam persekutuan di dalam gereja. Itu setan tahu itu. Sehingga sebenarnya kalau kita bisa atur waktu, kita bisa bersama-sama. Tapi ya karena setan juga liciknya luar biasa, ya sudah. Dia putar kita kiri kanan, lalu kita tidak ada waktu untuk beribadah. Kita tidak ada waktu untuk bersama-sama untuk merencanakan sesuatu hal yang baik untuk pelayanan ke depan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya sebagai ayat penutup, Paulus pernah berkata begini. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 2, karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Satu hati, sepikir dalam kasih, satu jiwa, dan satu tujuan.
Ini ciri jemaat yang disukai oleh Tuhan. Sehingga di ayat terakhir pasal 2 tadi dikatakan mereka begini. Sambil ayat 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Bukan dibenci semua orang, tapi disukai oleh semua orang. Dan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah Tuhan bagi kami siang hari ini. Jemaat Karmel, Engkau berbicara bagi kami bahwa kami harus tekun di dalam pengajaran firman Tuhan yang Engkau beri bagi kami. Tekun dalam persekutuan dan memelihara persatuan sesama anggota jemaat di tempat ini. Tolong kami ya Tuhan, kalau selama ini kami hidup terpisah-pisah dengan satu dengan yang lain. Kami hidup dengan penuh egois, tidak memikirkan orang lain. Kami hanya memikirkan diri sendiri. Kami hanya mementingkan kepentingan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini memberi kesadaran bagi kami. Memberikan dorongan motivasi kepada kami. Untuk kami berjalan dan melakukan sesuai dengan kebenaran firman. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur firman-Mu siang hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan begitu luar biasa. Kita akan memberi persembahan, kita siapkan persembahan kita. Kita menyanyi dari 214 dan kepada petugas kami silakan untuk melayani. 214, nyanyian kemenangan iman untuk mengiring kita memberi persembahan bagi Tuhan. Mari kita bawa perpuluhan kita, pengucapan syukur kita, pemberian kotak 1000, keranjang pembangunan dan kotak pembangunan dan keranjang yang sudah disiapkan untuk bangun rumah wakil gembala. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Kita menyanyi dari 214 nyanyian kemenangan iman. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat dan seterusnya. Dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati aku pun. Bapa, jangan Kau lewati aku walaupun cemar. Ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun ya berkati aku pun. Mampirlah ya Juru Selamat, Kau dambaan hatiku. Ku merindu amat sangat kan dipanggil suara-Mu. Aku pun
Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu apapun yang terjadi satu minggu dalam perjalanan kehidupan kami, yang kami alami, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, pada siang hari ini kami anak-anak-Mu telah datang membawa persembahan syukur kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan yang telah kami beri untuk menunjang pekerjaan-Mu dalam jemaat kami Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, bahkan setiap anak-anak-Mu yang belum sempat memberi di pagi hari ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami beri sedikit, tapi waktu kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati persembahan ini, Engkau akan melipat gandakan, sehingga kebutuhan pelayanan dalam jemaat kami boleh terpenuhi Bapa. Bapa, dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Taruh hikmat di kepala mereka, takut akan Tuhan, agar mereka mengatur persembahan ini seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam jemaat ini, dalam pekerjaan mereka masing-masing, supaya mereka juga menikmati hari-hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Walaupun di dalam kelemahan, keterbatasan, setiap penderitaan yang kami alami, tapi damai, sejahtera Allah dan sukacita terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk ibu-ibu yang telah melayani persembahan di siang hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali kami taruh persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau memberkati. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah kita dengan pujian 231. Kita akan pulang, kita akan masuk dalam minggu kerja yang baru. Tapi pertetapkanlah hatimu dan hatiku untuk tetap memandang fokus kepada Tuhan. Fokus kepada kesetiaan, fokus kepada kekekalan yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, mengengkau sukacitanya, ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajar di penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasih padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajar di penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan, ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku
berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosa. Sekali lagi kornya. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajak Pada terus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagimu, Allah yang mengasihi kami, Allah yang datang untuk memulihkan hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu, Yesus mati dan bangkit bagi kami, dan Roh Kudus yang dicurahkan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami ada hari ini di dalam jemaat-Mu, di dalam satu persekutuan yang indah, yang manis, oleh karena karya penebusan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga kami boleh dipersatukan menjadi satu keluarga Allah, keluarga-keluarga yang telah dipulihkan, telah ditebus, telah diselamatkan dengan darah Yesus, darah yang suci, yang kudus, yang mulia. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran dan lawatan-Mu dalam ibadah hari ini. Biarlah semua pujian, penyembahan menyenangkan hati-Mu, dan semua doa yang telah kami panjatkan, kami percaya doa orang benar besar kuasanya, dan firman Allah yang telah kami dengar, kami renungkan bersama, kiranya termeterai dalam hidup kami. Roh Kudus terus bekerja dan bekerja, memulihkan hati kami, memulihkan hidup kami, suci bersihkan, buat kami tampil beda, sehingga kami boleh ada di dalam satu persekutuan. Kami bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam persekutuan, dan bertekun di dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pulihkan setiap kami yang hadir hari ini, setiap telinga yang mendengar. Roh Kudus jamah, dan oleh kuasa-Mu, oleh anugerah-Mu, kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami boleh mengaplikasikan, boleh melakukan firman, merubah hidup kami, merubah kebiasaan kami, merubah pola pikir kami, dan biarlah seluruh hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir hari ini, berkati kami semua yang sudah melayani. Satu minggu di depan, kiranya Roh Kudus pimpin kami semua ke dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, sampai kami jumpa dengan Engkau di dalam kerajaan sorga. Akhirnya Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.